Di ruang rapat kami tidak ada meja. Di sana hanya ruang kecil yang penuh banyak kursi. Tidak jarang kami berdebat, sampai adu pukul malah. Perdebatan dengan tensi yang tinggi seperti itu juga sering terjadi di rapat negaraku. Tapi semua dilakukan hanya untuk mencari solusi demi kemajuan negara. Kami juga terbiasa bekerja cepat dan disiplin. Kalau kami melakukan kesalahan yang kecil saja seperti datang telat ketika rapat, kami akan mengundurkan diri karena kami malu sudah memberikan contoh yang tidak baik untuk rakyat kami. Begitupun di negara kami. Kalau kami berani korupsi sedikit saja, kami akan dihukum mati. Sudah tidak usah dijelaskan lagi kalau negara kami. Kalian tahu sendiri betapa tegasnya hukum di negara kami. Kalau kamu, Bu, Ibu ngapain aja dari tadi? Apa sih? Ganggu aja, orang lagi sibuk juga. Coba nih, pencet. Siapa tahu kalau kamu yang pencet bisa jackpot. Hah? Ibu main judi? Kan ini kita sedang rapat, Bu. Apa sih judi? Orang main kayak di Crash. Enaknya tinggal di Arab Saudi, bisa tobat, bisa naik gaji tiap hari. Ya dong, ente pasti suka tinggal di negara ada. Nanti ente anak ajak keliling-keliling, sudah pasti. Oke, harus banget nih kelilingnya sekarang. Sudah pasti. Soalnya kalau jalan siang-siang, itu panas. Mending malam-malam. Kami di Arab Saudi, jalannya malam-malam. Ya tapi nggak jam 2 pagi juga dong. Nanti juga ente terbiasa. Besok ada konser Blackpink. Mau nonton lah? Hah? Konser Blackpink? Nggak, paling dipisah tempat cewek sama cowoknya kayak pengajian, nggak seru. Hah? Dipisah? Mana seru? Konser pasti dicampur. Ya udah ayo kita nonton. Tapi kok aneh ya? Gimana konser semalam? Seru kan? Seru dong. Lisa. Ini yang lebih seru. Sekarang kita ke pantai, kita lihat cewek-cewek. Walah, paling pakai cadar semua di sana, apa yang mau dilihat? Ini beda dong. Sama kayak di Bali negara ente. Sejak pemimpin baru Muhammad bin Salman, kami jadi bebas di sini. Jadi ke pantai bisa lihat cewek. Tapi masuk pantainya pakai fulus. Tenang, ana tenang. Ya elah, gua tuh kesini tuh mau tobat, tau nggak? Gas, Mantap, let's go. 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya? Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede itu. Duit. Jangan sok kaya, Pak. Hargain tuh duit. Dikasih duit malah makan. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang, bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu, jauh amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, Mosa! 578. Siap, bos. 599. Waduh, pakai garam Indomie bisa nggak? Greenland isinya ya semua, Iceland isinya green semua. Sadar nggak sih sebenarnya negara kalian tuh namanya ketuker? Ketuker karena apa? Karena Indonesia kan? Nah betul. Tuh kan? Karena letusan gunung Samalas. Ah iya. Raka tahu kali. Nah iya. Tambora. Pokoknya gunung. Karena letusan gunung di Indonesia yang nyebabin iklim dunia itu berubah. Yang tadinya Greenland dataran hijau malah jadi es. Terus yang tadinya Islandia banyak es terus jadi dataran hijau. Hebat kan Indonesia. Nggak perlu macam-macam. Cukup sama gunung meletus kita aja terus dunia jadi kacau. Hebat banget Indonesia. Wah. Nama Iceland itu diberikan oleh Viking yang bernama Floki pada abad ke-9 setelah melihat es di fjord waktu musim dingin. Nama Greenland juga dikasih sama Viking yang namanya Erik the Red pada abad ke-10 untuk menarik pemukim baru. Ya walaupun daratannya tuh es semua. Nama ini dikasih berabad-abad sebelum letusan Gunung Tambora, Samalas, dan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Letusan Gunung Tambora sama Samalas waktu itu memang berdampak besar pada iklim global waktu itu. Tapi ya nggak permanen juga. Suka banget nih sama orang Indonesia. Over proud. Lalu. Yang sana. Kenapa sih? Itu dan negara lain. Kan lu di Vatikan soalnya. Negara lain? Gila amat Vatikan ya? Ya iya, Vatikan itu luasnya cuma 0,49 km persegi. Jadi negara Vatikan itu negara terkecil di dunia. Itu yang pasar dekat rumah gua dong berarti.
Kayaknya iya deh. Di sini penduduknya nggak sampai 1.000 orang. Terus karena di sini tuh negaranya kecil, kita nggak punya rumah sakit. Jadi kalau sakit, Berobatnya ke luar negeri. Italia, wih keren, sakit dikit ke luar negeri. Terus apalagi yang nggak punya di Vatikan ini? Bandara. Kita nggak punya bandara di sini. Jadi kalau mau naik pesawat, Kita ke luar negeri dulu, baru ke luar negeri lagi. tepat sekali. Pemimpin negara kita itu seorang paus. Paus. Bukan paus yang itu. Paus itu gelar untuk pemimpin Vatikan. Gelar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya papa atau bapak. Oh, kalau di negara gua, kita tuh banyak dipimpin sama tikus. Tikus. Bukan tikus yang itu, tapi yang lebih gede. Lebih gede. Aduh, kasih racun aja, kasih racun. Rencananya sih gitu. Wah, sepi banget nih negara, kayak kuburan, gedung putih, mobil putih semua, kayak batu nisan. Beuh, ini lagi putih mukanya kayak setan. Soalnya di sini nggak boleh pakai mobil hitam. Kalau ada mobil hitam bakal dihancurin. Jadi di sini harus serba putih ya. Lah, aneh banget. Warga baru ya? Iya, bagus nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Soalnya itu dilarang ya di sini. Lah, bukannya negara ini mayoritas Islam, masa nggak boleh pakai jenggot, pakai kumis sih? Ya nggak boleh kata presidennya lah. Terus kalau jadi warga baru Turkmenistan wajib baca kitab Ruknama. Itu kitab spiritual yang ditulis oleh Presiden Saparmurat Niyazov. Kitab ya Al-Quran bang, gimana sih? Ya ini juga. Terus baca juga buku biografi Saparmurat Niyazov, itu wajib loh di sini. Ngapain baca gitu? Ya biar lu tau lah kehebatan presiden di sini. Itu buku juga udah dikirim ke luar angkasa untuk mengelilingi bumi 150 tahun ke depan. Buat apaan, woy? Kalau buku itu di luar angkasa, tandanya kami orang Turkmenistan itu udah menguasai luar angkasa. Iya. Ini kenapa bendera negara gua kebalik kayak gini ya? Kurang aja banget. Ini bendera negara gua. Bang, maaf bang. Tapi kok benderanya kayak gini sih bang? Ya karena putih melambangkan perdamaian dan merah melambangkan darah yang tumpah untuk kemerdekaan Polandia. Sekarang artinya sih gitu. Hah? Emang dulu artinya apaan? Ya sama aja. Tapi bendera kita yang dulu tuh beda sama yang sekarang. Hah? Kita tuh udah ganti bendera 3 kali Itu loh. sama juga. Putih merah juga. Lo punya anjing nggak? Enggak? Ya bagus. Soalnya kalau lu Penyanyi peliharaan dan gak berhenti menggonggong, lu yang bakal kena penjara. Ganggu kedamaian di sini. Kan anjing yang salah. Dan ingat Winnie the Pooh juga dilarang di Lah, sini. kenapa lagi nih? Ini bukan lucu, kok dilarang sih? Soalnya dia nggak pakai celana, nggak jelas itu cowok apa cewek, kelaminnya nggak jelas. Squidward juga nggak boleh kalau gitu kan? Ya nggak boleh juga dong. Lu gimana? Kenapa nih? jangan-jangan nggak jelas juga nih. Utang bang, utang. Pengumuman untuk seluruh guru ya, kalau ada siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya atau hal yang lain-lain, tidak boleh ikut ujian. Mengerti? Mengerti Pak? Jadi gimana Pak? Saya bisa ikut ujian kan Pak? Nggak bisa nak, kamu nggak bisa ikut ujian. Ini aturan dari kepala sekolahnya langsung. Sekarang Bapak tanya deh, kenapa kamu nggak menyelesaikan tugas-tugas kamu? Soalnya saya sekolah sambil nolongin orang tua saya jualan Pak, makanya agak terbengkalai tugas-tugas sekolahnya. Gimana Pak? Boleh kan saya ikut ujian kan Pak? Gimana ya? Aduh, Bapak cuma jalanin perintah dari kepala sekolah nih. Atau kamu ikut ujian susulan aja ya? Oh gitu ya? Kamu mau kemana? Loh nak, kenapa? Ada yang mau ditanyain lagi? Loh, ini kenapa kayak gini kamu nak? Ayo kesana yuk. Lu ngajakin kemana sih? Ke Bukit Teletabis. Dulu nama tempatnya kayak gitu di Bromo. Ayo. Kok dinamain Bukit Teletabis? Soalnya bukitnya mirip banget sama tempat Teletabis. Mungkin namanya juga lebih menjual. Tempat asli Teletabis itu peternakan di Yorkshire, Inggris. Bukan bukit bagus kayak gini. Tapi saking banyaknya pengunjung, pemilik tanah ngancurin tempat itu dan ngebuatnya jadi kolam. Soalnya dia ngerasa terganggu. Apa emangnya? Banyak cerita serem akhirnya yang beredar. Serem. Salah satunya ini. Ada yang bilang rumah Teletabis itu bukan cuma sekedar replika, tapi dibangun di atas bunker bawah tanah waktu Perang Dunia Kedua. Tahun 1997, seorang teknisi tua bernama Graham bekerja di lokasi syuting Teletubbies. Tugasnya mengoperasikan sistem bawah tanah di lokasi syuting itu, di bekas bunker itu. Terus, suatu hari, Graham penasaran dan turun ke bawah lewat pintu rahasia di balik bukit itu. Dia nemuin lorong-lorong gelap dan layar monitor yang menampilkan anak-anak kecil. Lagi main gitu anak-anaknya? Bukan, cuma berdiri dia memandang lurus ke kamera. Kenapa tuh ya? Gak tahu. Graham juga nemuin episode Teletubbies yang gak pernah tayang. Isinya Teletubbies yang berjalan dengan aneh sambil ngomong berulang-ulang.
Tiba-tiba layarnya gangguan gitu. Terus muncul muka bayi matahari tapi nggak kayak biasanya. Matanya hitam, suaranya jadi berat. Kami belum pernah pergi. Kami selalu di sini. Temani kami. Habis itu, Graham ngerasain dinding bunker itu bergetar. Dia juga dengar suara ketukan dari dalam bunker. Kayak ada orang yang nyoba keluar dari dinding gitu. Sejak hari itu, Graham berhenti datang ke lokasi syuting. Dia bilang ke orang-orang kalau bukit itu bernafas dan menghisap waktu. Tahun 2001, ia menghilang. Yang tersisa cuma catatan dan peta dengan lingkaran merah besar yang bertuliskan matahari di sini tak pernah terbenam. Karena waktu di dalam tidak pernah berjalan. Serem amat ceritanya. Untung sekarang namanya udah diganti. Jadi lembah watangan namanya. Emang lebih baik namanya diganti sih. Yaudah, yuk. Yuk.